Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak di pelajaran TIK SMP Darul Mutakin. Apa kabar anak-anakku sekalian kelas 7 SMP Darul Mutakin? Mudah-mudahan kalian selalu sehat, mudah-mudahan kalian tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran online sekolah kita SMP Darul Mutakin. Baik, kalau di pertemuan yang lalu Bapak sudah buat slide-nya, sudah buat animasinya tentang software ya. Jadi software itu pada dasarnya adalah, atau bahasa Indonesianya adalah perangkat lunak ya, perangkat lunak yang terdiri dari bahasa pemrograman. Software terbagi menjadi dua, ada software aplikasi dan ada software sistem operasi. Kalau di slide yang sudah Bapak buat minggu lalu, Bapak sudah jelaskan apa itu software aplikasi ya. Jadi software aplikasi adalah software yang dibuat khusus untuk tujuan tertentu. Misalkan kalau mau ngetik, softwarenya adalah Microsoft Word. Kalau misalkan mau menggambar, softwarenya adalah Adobe Photoshop. Kalau misalkan mau mengolah angka, membuat grafik, softwarenya adalah Microsoft Excel. Nah, di pertemuan sekarang ya, di pertemuan online kedua kita, insya Allah Bapak akan menerangkan sedikit tentang software sistem operasi, atau bahasa Inggrisnya adalah operating system ya, atau OS gitu biasa kita kenal. Jadi software sistem operasi ini adalah software ya, atau perangkat lunak yang dibuat dengan bahasa pemrograman yang mengatur segala sumber daya di perangkat tersebut ya. Jadi dia mengatur hardware-nya, mengatur perangkat kerasnya, dia mengatur software aplikasinya. Pokoknya nih dia
tugasnya adalah sebagai pengatur jalannya sebuah device, jalannya sebuah perangkat. Contohnya misalkan di komputer kita mengenal software sistem operasi yaitu Windows ya. Jadi Windows itu tugasnya apa? Tugasnya dia mengatur, dia memastikan printer bekerja dengan baik, dia memastikan keyboard dapat diketik dengan baik, dia memastikan mouse dapat digerakkan dengan baik, dan dia memastikan Microsoft Word dapat bekerja dengan baik pula. Jadi tugasnya adalah mengatur seluruh sumber daya yang ada di perangkat tersebut. Hampir semua perangkat atau device saat ini memiliki sistem operasi. Contohnya di HP kita mengenal Android ya. Di HP juga, HP-HP buatan Apple kita mengenal iOS. Kemudian zaman dulu ada yang namanya sistem operasi Symbian, itu di handphone Nokia. Di handphone BlackBerry juga ada sistem operasi yang lain. Jadi sekarang hampir semua perangkat mempunyai sistem operasi sendiri. Di komputer juga ada macam-macam sistem operasinya. Hanya yang paling umum digunakan adalah Windows. Yang paling banyak digunakan di seluruh dunia adalah Windows. Windows ini sesungguhnya adalah sistem operasi yang berbayar alias tidak gratis. Ada juga yang gratis, namanya adalah Linux. Ya, jadi yang populer untuk komputer itu ada 3. Ada Windows, dia versi berbayar, buatan Bill Gates, buatan Microsoft, asalnya dari Amerika. Kemudian yang kedua ada Linux. Linux adalah versi gratis dari sistem operasi untuk komputer. Dia banyak digunakan di luar negeri. Biasanya dia digunakan untuk server. Dia sifatnya adalah open source. Artinya semua orang dapat mengembangkan Linux. Linux itu bisa dimodifikasi sedemikian rupa sama halnya dengan Android. Jadi dia sangat cocok untuk pengguna yang berbasiskan programmer. Jadi programmer itu sangat suka dengan Linux ya, karena dia lebih fleksibel, lebih gampang dimodify dibandingkan dengan Windows. Windows itu sistem operasinya adalah closed source, artinya dia terkunci. Jadi kalau misalkan kita dapat dari Microsoft seperti itu, ya udah seperti itu aja. Paling kita bisa rubah wallpapernya, fontnya. Cuma kalau untuk codingnya sendiri, untuk bahasa pemrograman sendiri, Windows itu nggak bisa dirubah. Ya, tadi ada Windows, sistem operasi, kemudian ada Linux yang sifatnya gratis, kemudian yang populer juga yaitu buatan Apple, namanya adalah macOS. Ya, macOS ini adalah sistem operasi buatan Apple yang digunakan di MacBook, kemudian di Macintosh, pokoknya produk-produk Apple semua menggunakan sistem operasi Mac. Dia nggak bisa menggunakan sistem operasi Windows. Begitupun sebaliknya, yang Bapak tahu sangat sulit menginstal Windows di produk-produknya Apple ya, karena mereka sudah dibundling sedemikian rupa hardware dan softwarenya agar dapat bekerja dengan maksimal. Nah, di pertemuan sekarang juga Bapak sudah buat animasinya ya, sudah buat slide-nya, kalian bisa lihat di situ Bapak jelaskan cukup jelas mengenai sistem operasi ini ya, mulai dari pengertiannya, mulai dari jenis-jenisnya, dan di akhir video ada tugas yang mesti kalian kerjakan. Tugasnya simpel, gampang. Kalian hanya cukup menuliskan sistem operasi yang digunakan pada komputer dan handphone kalian. Ya, misalkan kalian menggunakan komputernya buatan Mac, kamu tulis Mac versi berapa. Misalkan komputer kamu menggunakan Windows, kamu tulis Windowsnya versi berapa. Dan kamu jelaskan sejarahnya. Misalkan komputer kamu menggunakan Windows, kamu tulis sejarahnya, Windows dari Windows versi 1 sampai sekarang versi 2010 ya, versi-versinya kamu tulis di situ. Yang Mac juga sama, nanti kamu tulis versi-versinya. Dan kamu juga tuliskan, misalkan kamu punya handphone, ditulis handphone kamu menggunakan sistem operasi apa. Misalkan handphonenya Samsung, berarti bukan Android. Kamu tulis sejarahnya Android itu, dari Android yang pertama dengan yang terakhir. Itu sangat banyak di internet ya, kamu bisa cari, googling di internet. Oke, baik, mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Bapak harap kalian tetap semangat, khususnya kita minggu depan sudah PAT. Jaga kesehatan dan tetap semangat belajar, tetap di rumah aja, dan jangan lupa ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.